Kenapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunga Rosa Amelia. Di video kali ini aku akan mereview sebuah buku cerita yang berjudul Kedai 1002 Mimpi, karya Valian Budi. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah baca atau bahkan baru tahu nih buku ini. Buat kalian yang belum pernah baca dan baru tahu buku ini, yuk tonton terus video aku agar kalian tahu seperti apa sih alur dari cerita Kedai 1002 Mimpi ini. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau bahas covernya dulu nih. Yang aku suka dari covernya itu warna-warni. Secara visual terlihat seperti kapur di papan tulis. Desainnya terlihat ringan dan artistik, tetapi justru menyimpan narasi sosial yang cukup kelam. Buku Kedai 1002 Mimpi ini bukan sekedar cerita pengalaman seorang TKI, tetapi juga dapat dipahami sebagai kritik sosial terhadap realitas pekerjaan migran Indonesia. Penulis memperhatikan kontras yang cukup tajam antara ekspektasi dan realita. Mungkin banyak masyarakat yang beranggap bahwa bekerja di luar negeri adalah jalan cepat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Tetapi justru buku ini membongkar sisi lain yang jarang diperlihatkan, seperti tekanan kerja, keterbatasan kebebasan, ketidakpastian hidup, bahkan perilaku yang tidak manusiawi. Parah banget kan? Tuh, siapa yang mikir kalau kerja di luar negeri itu enak? Gak semuanya enak ya teman-teman. Yang membuat buku ini menarik adalah cara penulis menyampaikan kritik sosialnya. Penulis tidak menggunakan bahasa yang keras atau terlalu politis, melainkan pengalaman pribadi yang sederhana dan realistis. Justru karena disampaikan secara personal, pesan yang muncul terasa lebih jujur, kuat, dan autentik. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pengalaman individu ternyata mampu menggambarkan persoalan sosial yang lebih besar. Nah, jadi teman-teman, selain itu buku ini juga menunjukkan bagaimana para pekerja migran sering dipandang hanya dari sisi ekonomi saja. Mereka sering disebut sebagai pahlawan divas karena menghasilkan pemasukan bagi negara, tetapi di balik label tersebut terdapat banyak pengorbanan yang sering tidak terlihat oleh masyarakat. Nah, si penulis ini berhasil memperlihatkan bahwa para TKI juga manusia biasa yang memiliki rasa takut, kesepian, tekanan mental, dan bahkan kerinduan terhadap keluarga mereka. Dari segi penulis, bahasa yang digunakan cukup ringan dan mudah dipahami, sehingga pembaca dari berbagai kalangan dapat menikmati isi buku ini. Meskipun sederhana, penulis tetap mampu menyiapkan makna yang dalam dan emosional. Hal itu membuat pembaca tidak hanya memahami cerita, tetapi juga ikut merasakan perjuangan yang dialami oleh tokoh di dalamnya. Aku rasa ini foto-foto asli dari si pemerannya ya. Namun, jika dilihat dari sisi kritisnya gitu, menurut aku buku ini memiliki beberapa kekurangan, seperti alur cerita cenderung datar karena lebih berfokus pada pengalaman pribadi dan tidak terlalu banyak konflik dramatik. Selain itu, ada beberapa pengalaman penting yang menurut aku bisa dijelasin lebih dalam agar emosional dan sosialnya terlihat lebih kuat bagi pembaca. Inti paling penting dari buku ini adalah tentang hubungan antara mimpi dan realita. Buku ini menunjukkan bahwa mimpi tidak selalu berjalan sesuai harapan dalam kondisi yang penuh keterbatasan sekalipun. Manusia tetap berusaha mempertahankan harapan
dan bertahan hidup. Disitulah terlihat kekuatan mental dan ketahanan seorang dalam menghadapi hidupnya. Aku juga lihat di buku ini itu mengajak pembaca untuk lebih kritis gitu terhadap realitas sosial di sekitar kita. Terkadang kita hanya melihat dari hasil akhir seseorang tanpa memahami proses dan perjuangannya yang mereka alami gitu. Jadi kita cuma lihat enaknya doang. Kedai 1002 Mimpi ini adalah buku yang sederhana tetapi memiliki pesan yang sangat kuat. Buku ini membuka wawasan pembaca tentang kehidupan pekerjaan migran Indonesia sekaligus mengajarkan tentang perjuangan, harapan, dan arti kemanusiaan. Setelah membaca buku ini, aku merasa kita harusnya nggak hanya melihat pekerjaan migran sebagai pahlawan Davis, tetapi juga sebagai manusia memiliki mimpi dan pengorbanan besar demi masa depan yang lebih kuat. Nah, selesai sudah review buku ini. Sengaja aku nggak kasih tahu spesifiknya banget gitu. Aku cuma kasih tahu alurnya aja, biar kalian baca sendiri. Nah, yang aku suka dari buku ini tuh dia banyak sketsanya, teman-teman. Terus jadi kita ada gambaran lah istilahnya. Nih seperti ini. Nah, di belakangnya juga ada dokumentasi dari si pemeran buku ini. Di sini ada tulisan, "Pernahkah kau terluka dan meminta pertolongan, tetapi mereka malah mengira kau mengada-gada? Terkadang memang lebih baik bungkam, tapi izinkan jemari ini yang memberitahumu, karena ternyata tidak ada akhir yang bahagia selama memang belum selesai dan selayaknya tentram." Nah, teman-teman, selesai sudah review buku kali ini. Semoga kalian bisa kebayang apa yang aku review barusan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir.